Hai guys, kembali lagi bareng gua di Barai Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Di video ini, gua mau bahas manga baru sebuah spin-off dari serial manga Tondemos Kill the Isekai Horomeshi, garapan komikus Ren Eguchi, berjudul Sui no Daiboken. Cerita ini dibuat dari sudut pandang Sui, sang tokoh protagonisnya, dari familiar kedua Mukoda. Kisah dimulai setelah Sui dapat berbicara melalui telepati dengan Mukoda dan familiar Mukoda lainnya yaitu Fenrir. Jadi di sebuah hutan perbatasan kerajaan Venan dan kerajaan Leonhard bernama Hutan Tidake. Terlihat di sana ada seorang manusia dan dua hewan kontraknya sedang beristirahat. Yang sedang rebahan ini adalah sosok Fenrir bernama Vel, dijuluki familiar yang rakus. Kemudian Sui menghampiri Vel dan berkata, "Paman Vel, Tuan bilang aku anak yang baik. Maksudnya apa?" "Sui, sudah berapa kali aku bilang jangan panggil aku paman," Vel menimpali. Kemudian Vel menjelaskan jika tuannya berkata seperti itu berarti tuan sangat menyayangimu dan itu baik untukmu dalam segala hal. "Apa itu paman Vel?" kata Sui. Meski Sui baru saja lahir beberapa hari yang lalu, Sui sudah bisa menggunakan telepati dan mengalahkan monster-monster lain. Hal itu seperti yang diharapkan dari spesies unik. Vel memuji Sui jika dirinya sangat luar biasa dibandingkan dengan pria di sana yang dikatakan seharusnya menjadi seorang pahlawan yang datang ke dunia ini. Dan inilah tuan mereka, salah satu pria yang kita tahu bersama, pria paling jorok sedunia dan sealam kayangan, bernama Mukoda. Sui menghampiri Mukoda dan menanyai apa yang sedang dilakukannya. Mukoda menimpali jika dirinya sedang melatih sihir bumi yang baru saja dikuasainya. Latihan yang Mukoda lakukan menembakkan batu ke arah pohon di hadapannya. "Rock Ballot Shoot!" teriak Mukoda. Serangan itu dapat membolongi sebuah pohon. Mukoda sangat senang dengan hal itu. "Luar biasa, Tuan dapat menghancurkan pohon itu," kata Sui loncat kegirangan. Lalu Sui juga ikut-ikutan berlatih menembakkan acid bullet ke salah satu pohon. "Tunggu Sui, kau tidak perlu melakukannya juga," kata Mukoda menahan keinginan Sui. Namun yang terjadi, serangan Sui berhasil menumbangkan satu pohon, sedangkan Mukoda hanya dapat melubanginya saja. Melihat kenyataan itu membuat Mukoda panas dada. Ia menembakkan rock bullet secara membabi buta. "Rock bullet, rock bullet, rock bullet, rock bullet." "Idih, esa jelema kunaon," kata Vel merasa heran dengan tingkah laku tuannya. "Gak tahu atau paman Vel, ujuk-ujuk begitu," ucap Sui menimpali. Vel menatap Mukoda dengan tatapan sinis. Jika dia telah menembakkan sebanyak itu, maka ia akan segera Gedebluk. Astagfirullahaladzim. Melihat tuannya yang tumbang karena kehabisan mana, Vel menyeret Mukoda ke bawah pohon untuk ia dapat beristirahat di sana. Sui lalu menghampiri Mukoda karena khawatir dengan apa yang terjadi kepadanya. "Heleh, kamu tuh baru belajar menggunakan sihir, malah bersaing dengan Sui. Kekanak-kanakan sekali kamu," kata Vel meledek Mukoda. "Apa yang dimaksud bersaing, paman Vel?" tanya Sui. Kemudian Vel menimpali jika itu bukan hal yang penting. Tapi di sini Mukoda benar-benar ingin beristirahat terlebih dahulu karena kekuatannya telah terkuras habis. Setelah Mukoda berbaring tidur, terlihat Sui pergi dari tempat itu. Vel memintanya untuk tidak pergi jauh, tapi setelah dipikir-pikir, seharusnya Sui baik-baik saja, katanya. Ternyata Sui pergi ke dalam hutan untuk berburu. Beberapa hewan yang berpapasan dengannya menjadi hewan buruan Sui, seperti ular kobra raksasa, redbird, goblin, dan banyak hewan lainnya. Mendengar suara gaduh di dalam hutan, Vel merasa khawatir. "Daging, tunggu!" "Hah, apa yang sedang dilakukannya?" Vel semakin khawatir. Namun yang terjadi di dalam hutan, banyak monster-monster saling bertumpuk. Sui lah yang memburu mereka semua. "Sui, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu yang mengalahkan mereka semua?" tanya Vel pada Sui. Sui melakukan itu karena mencoba membantu Mukoda dan Vel mengumpulkan daging-daging untuk makanan mereka. Dan yang ada di pikirannya adalah jika Mukoda makan banyak, maka ia akan segera sembuh. Sui pun meminta Vel membantunya membawa semua daging-daging itu ke tempat mereka berkemah. "Aku pikir orang itu tidak akan bisa menghabiskan semuanya, Sui. Tapi baiklah, aku akan membantumu membawanya," kata Vel.
Lalu mereka kembali dengan buruan dagingnya yang sangat banyak. Sui sangat senang karena dengan begitu tuannya akan segera sembuh. Beberapa waktu berlalu, ketika Mukoda bangun dari tidurnya, terlihat tumpukan monster ada di hadapannya. Sontak hal itu membuat Mukoda kembali migrain. Itu seperti momen dejavu di manga volume 1 serial aslinya. Dengan wajah polosnya, Veil berkata, kamu sudah bangun? Aku lapar, buatkan aku sesuatu. Namun rasa syok membuat Mukoda naik darah melihat tumpukan monster di hadapannya itu. Apa? Kamu lagi? Kamu lagi? Weh, tukang fitnah, itu bukan aku tahu, kata Veil. Terus saha. Lalu Veil memberitahu jika yang memburu monster-monster itu adalah seseorang yang sedang tidur di bawah kaki Mukoda, yaitu Sui. Sui melakukan itu untuk membantu tuannya agar cepat pulih. Veil menambahkan jika Sui sudah berusaha dengan keras. Mengetahui kebenaran itu, raut wajah Mukoda berubah 360 derajat. Terima kasih Sui, sudah mengkhawatirkanku, kata Mukoda. Yos, waktunya untuk kita makan, teriak Mukoda. Mendengar kata makan, Sui bergumam kalau ia ingin makan daging. Di saat Mukoda sedang menyiapkan makanan untuk mereka, Sui mengajak Veil bermain dengannya. Namun Veil menolaknya dengan alasan lelah. Maaf Sui, aku baru saja selesai membawa semua daging itu, jadi aku sedikit lelah. Aku tidak bisa bermain denganmu sekarang, katanya. Karena merasa bosan dan Veil tidak bisa diajak bermain, Sui berinisiatif mengajak Mukoda bermain dengannya. Di tempat lain, Mukoda sedang melakukan transaksi online pada skill uniknya. Aku tidak percaya, aku akan memasak karage lagi. Mukoda membayangkan kedua familiarnya yang sangat menyukai karage, yang artinya mereka berdua tidak akan meninggalkan Mukoda karena mereka menyukai masakannya. Mukoda lalu melirik ke arah Veil yang sedang rebahan. Veil selalu membawa daging-daging segar, tapi aku pikir lebih baik menggunakan daging sisa sebelumnya, katanya. Dan ketika Mukoda berbalik sambil meraih sebuah daging, ia dikagetkan dengan tekstur yang kenyal. Astagfirullah, Sui, apa yang kamu lakukan? Ucap Mukoda. Kemudian Mukoda menjelaskan jika apa yang dilakukan Sui itu berbahaya, mengagetkan seseorang. Lalu Mukoda meminta Sui tetap bersama Veil karena Mukoda akan membuat makanan untuk makan malam mereka. Sui yang ingin bermain melihat apa yang dilakukan Mukoda. Ia lalu meniru semua gerakan Mukoda. Saat Mukoda menumbuk adonan, terus memasukkannya ke dalam kantong kresek. Melihat itu, Sui kemudian mencari sesuatu yang serupa dengan apa yang dipegang Mukoda. Didapatinya sebuah plastik bekas di sebuah kardus packing. Sekesek. Melihat tingkah laku familiarnya itu, Mukoda hanya tersenyum karena menyadari gerakan-gerakannya sedang ditiru oleh Sui. Itu juga seperti nostalgia karena sewaktu kecil Mukoda juga sering melakukan itu. Adonan karage yang sudah jadi mulai Mukoda masukkan ke penggorengan. Terdengar suara mendesis dari gesekan minyak panas dan adonan karage. Aroma khas dari karage mulai menyebar. Sui yang penasaran mendekati Mukoda yang sedang memasukkan adonan karage ke wajan panas. Sui, ini agak berbahaya, jangan dekat-dekat, kata Mukoda. Sui dibuat penasaran dengan penampakan makanan yang Mukoda buat. Awalnya terlihat sangat lembut, tapi setelah digoreng kok jadi terlihat keras dan renyah. Wow tuan, makanan itu tadi terlihat halus, kok sekarang jadi terlihat renyah. Sui mau, Sui lapar, kata Sui bertanya sambil terus melompat di hadapan Mukoda. Dirasa apa yang dilakukan Sui berbahaya karena bisa saja wajan yang berisi minyak panas tersenggol. Mukoda lalu meminta Sui pergi ke tempat yang aman untuk mencoba makanannya. Setelah memberi Sui karage itu, kemudian secara ajaib Veil berada di belakang Mukoda. Oi, apa ini? Kalian makan enak, tidak ngajak-ngajak, kata Veil yang kesal karena ia merasa tidak diajak makan. Akhirnya mereka berdua makan dengan lahap, sedangkan Mukoda kebagian masaknya saja. Kalian jangan habiskan semuanya secepat itu, kata Mukoda. Namun yang terjadi, Veil dan Sui malah jadi lomba makan karage. Mereka menghabiskannya sangat cepat, seperti makanan yang dimasukkan ke mulut mereka langsung nyolongsong ke dalam perut tanpa melewati proses pengunyahan. Woi, nambah, mangkuk ini kosong. Veil, apa ususmu itu seperti lubang hitam? Mukoda kukulutus karena dirinya saja baru makan satu biji. Si Veil udah satu bakul. Dan saat Mukoda kembali menggoreng, Sui membantunya memasukkan karage itu ke dalam wajan panas dengan tangannya. Sui, itu berbahaya. Sui, itu berbahaya, biar aku saja, kata Mukoda yang khawatir jika Sui terkena minyak panas.
Karena Sui tidak mau mendengarkan apa yang Mukoda ucapkan, ia lalu mengangkat Sui dan menjauhkannya dari wajan panas. Ternyata Sui melakukan itu karena ia sangat senang mendengar suara mendesis dari minyak panas. Iya atuh, tapi Sui masih bayi, jangan main yang panas-panas. Duduk manis saja dan emam dengan nyaman. Halah, kamu jangan galak-galak sama bocah, dia hanya ingin membantumu, kata si Abah Vel. Karena terus dilarang membuat Sui menangis. Sui ingin sekarang. Ya, karena tidak kuat melihat familiar kesayangannya bersedih, Mukoda membolehkan Sui melakukannya, namun dengan APD yang lengkap. Mukoda lalu memberitahu Sui jika suaranya berubah, segera angkat karagenya. Dan setelah Sui mengangkatnya, wow, itu terlihat sangat enak, nyam 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 katanya. Lalu Sui melirik ke arah Mukoda seraya memberinya kode. Iya, tidak apa-apa Sui, makan saja. Hati-hati, itu sangat panas. Woi, mana bagianku, kata Vel merasa iri. Mukoda terus memasak dan kedua familiarnya terus makan. Hingga beberapa long time berlalu. Alhamdulillah kenyang, kata Sui. Singkat cerita, di keesokan harinya ketika Mukoda sedang mengiris daging, secara tidak sengaja tangannya kesamut pisaunya sendiri. Au, Mukoda bergumam. Mendengar suara itu, Sui mendekati Mukoda. Tuan, apa yang terjadi? Tanya Sui. Ah, biasa, ini hanya sebuah goresan kecil Sui, Mukoda menimpali. Sui lalu memanjangkan tangannya dan berkata, Sui akan menghilangkan rasa sakitnya Tuan. Menggunakan tetesan surgawi secara ajaib, tangan Mukoda kembali glowing seperti tangan emak-emak sosialita. Sui bisa melakukan itu karena beberapa hari sebelumnya ia terlalu banyak makan jamur shiratake, sebuah jamu untuk pengobatan. Mukoda memuji Sui kalau apa yang dilakukannya pada Mukoda sangat luar biasa. Mendengar dirinya dipuji oleh tuannya membuat Sui sangat senang. Dengan adanya Sui di sekitar Tuan akan baik-baik saja, katanya. Mukoda juga sangat senang karena keahlian Sui sangat berguna, apalagi di musim pancaroba kayak sekarang. Oke, baiklah, sekarang waktunya sarapan. Aku akan menyiapkan makanan untuk kita makan pagi ini, kata Mukoda. Lalu ketika Mukoda sedang memasak, di belakang Sui terus memperhatikan Mukoda. Mukoda merasa ada yang aneh dengan tingkah laku Sui. Kemudian si Sui terterekel ke atas punggung Mukoda. Sui, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Mukoda. Tidak apa-apa Tuan, Sui menimpali. Ketika mengobrol itu, fokus Mukoda ngeblank sementara. Yang tadinya tangannya ingin mematikan kompor, malah memegang teflonnya. Seketika Mukoda teriak kesakitan. Lalu Sui dengan jurus ramuannya mencoba menyembuhkan tangan Mukoda yang terluka. Tuan, apa itu sakit? Sui akan menghilangkan rasa sakitnya. Tapi setelah Sui mendekati jari Mukoda, terlihat jarinya tidak kenapa-napa. Hal itu terjadi karena berkah dari Dewi Ninhil. Namun berkah dari Dewi Ninhil tidak bisa menghilangkan rasa panas. Ini tidak apa-apa Sui, jadi kau tidak perlu khawatir. Saatnya kita makan, kata Mukoda. Saat sedang makan pun, Sui terus memperhatikan tangan Mukoda. Ketika mereka melakukan perjalanan, Mukoda tidak sengaja ditajong membuatnya hampir terjatuh. Tuan, tidak apa-apa. Apa Tuan terluka? Tanya Sui sambil mempersiapkan ramuan penyembuhnya. Setelahnya, Sui terus bertingkah aneh. Saat Mukoda memasak, Sui terus memperhatikan Mukoda. Saat berlatih pun, Sui terus memantaunya. Mukoda sendiri mulai merasa risih dengan sikap Sui. Bahkan ketika Mukoda sedang memenuhi panggilan alam pun, Tuan, akhirnya ketemu. Sui, apa yang kamu lakukan? Teriak Mukoda. Kemudian Sui kembali mencari Mukoda. Sui, ada apa? Tanya Vel. Ternyata yang dilakukan Sui adalah sedang mencari keberadaan Mukoda. Di mana Master Paman Vel? Tanya Sui. Vel menjawab jika ia tidak tahu kemana perginya Mukoda, yang padahal Mukoda sedang bersembunyi di balik tubuh Vel. Kamu sangat menyedihkan. Kenapa kamu bersembunyi dari Sui? Tanya Vel kepada Mukoda. Mukoda menjelaskan karena akhir-akhir ini Sui bertingkah sangat aneh. Ia selalu diikuti kemanapun dan terus menanyainya apakah Mukoda terluka atau tidak. Bahkan dirinya sedang ritual di balik semak-semak pun masih saja diikuti. Karena kesal, Mukoda pergi ke dalam hutan. Vel menasehatinya untuk bersabar, jangan melampiaskan emosinya dengan sihir.
Namun Mukoda tidak menghiraukan nasihat Vel. Mukoda mengumpulkan kekesalannya dibarengi dengan sihir. Dan ketika Mukoda bersiap menembak, rock, ballot, shoot sekuat tenaga. Lalu tiba-tiba di tempat Mukoda mengarahkan tembakannya, di situ ada Sui yang sedang mencarinya. Singkat cerita, rupanya Sui terus melakukan itu karena dirinya hanya ingin dipuji oleh Mukoda sebagai anak yang luar biasa. Mukoda sendiri sekarang jadi mengerti kenapa akhir-akhir ini Sui bertingkah sangat aneh. Maaf sudah membuatmu takut Sui, tapi berhentilah bersikap seperti itu karena itu adalah hal yang buruk. Mukoda pun memeluk Sui dengan erat karena pada kenyataannya Sui hanyalah seorang bayi yang baru berumur beberapa hari. Beberapa waktu berlalu, terlihat wajah Mukoda kusut sekali. Ia sangat kesal karena sudah berminggu-minggu berada di dalam hutan. Ya, kalau kata si Velma, itu salahnya Mukoda karena tidak mau menungganginya. Jelas Mukoda tidak mau menungganginya karena si Vel berlari seperti R.E. King yang katanya jet darat. Berbeda dari kedua makhluk di belakangnya, Suima lagi asik-asik melihat seekor ulat yang lagi merayap. Lalu Mukoda meminta Sui masuk ke tas gendongnya karena saat ini Mukoda akan menunggangi Vel. Dirinya sudah tidak kuat lagi berada di dalam hutan. Loba reungit katanya. Mukoda juga meminta Sui berpegangan dengan erat di dalam tasnya. Vel, tolong hati-hati, jalan pelan-pelan saja. Halah, kumaha urang wae atuh. Vel bergumam. Dan apa yang terjadi? Baru juga start, Vel langsung tancap gas membuat Mukoda harus memegangi bulu-bulu tubuh Vel sekuat tenaga. Woi Vel, apakah kau tidak tahu arti kata perlahan dan aman? Teriak Mukoda. Karena goncangan-goncangan yang ditimbulkan, penutup tas Sui terlepas dengan sendirinya. Wih, luar biasa, Sui seperti sedang naik ombak banyu, kata Sui sangat senang. Melihat itu, Mukoda lalu minta Sui untuk masuk lagi ke dalam tasnya karena takut Sui terjatuh. Dan Mukoda juga memarahi Vel agar ia mau untuk berjalan saja. Aku tidak menerima keluhanmu, ucap Vel yang kesal karena terus diinterupsi. Vel melakukan itu agar mereka bisa dengan cepat keluar dari hutan ini. Namun Mukoda sendiri menginginkan berpergian dengan selamat. Untuk Sui sendiri, ia hanya berdiam diri di dalam tas. Tidak lama pertengkaran orang tua itu berhenti. Vel tetap kekeh dengan pendiriannya, yaitu berlari dengan cepat agar segera sampai. Di dalam tas, Sui terpental ke sana kemari. Berbeda dengan Mukoda yang ketakutan, Sui malah memuji Vel karena bisa berlari dengan secepat itu. Wus, wus, Vel loncat ke kiri dan ke kanan. Di dalam tas, Sui benar-benar terpental ke sana kemari. Luar biasa, Paman Vel sangat luar biasa. Suara Sui terdengar sampai keluar. Mendengar itu, Mukoda merasa aneh. Kok bisa Sui malah berbahagia? Beberapa waktu berlalu, Mukoda melihat ke dalam tasnya, khawatir Sui mabok perjalanan. Namun yang terjadi, Sui malah tidur dengan nyenyak. Aku tidak mengerti kenapa anak-anak menyukai hal seperti ini, kata Mukoda merasa heran. Dan setelah Sui terbangun, seperti banyak bocil kebanyakan, kalau diam itu seperti separuh hidupnya telah hilang. Kebetulan di dalam tasnya ada sebuah ranting kayu yang sebelumnya Sui bawa. Lalu dibaininlah itu ranting. Karena sebuah goncangan secara tidak sengaja, ranting itu merobek tasnya. Kemudian secara perlahan Sui mencabut ranting itu, lalu melihatnya dengan tatapan takjub dan memakannya biar tidak ada lubang-lubang lainnya. Kemudian dengan tangannya Sui mencoba menutup lubang itu. Apakah ini akan baik-baik saja, kata Sui. Ketika Sui sedang melamun, tiba-tiba ia terpental keluar dari tasnya. Wih, boing, boing, boing. Aduh, Sui terjatuh. Tuan, Paman Vel, di mana kalian? Kata Sui yang kebingungan tertinggal di dalam hutan.